Materi Aku Mengenal Diriku ini pertama-tama peserta didik diajak untuk mengenal diri atau identitas diri, yakni mencakup nama lengkap, jenis kelamin, usia, alamat rumah, keluarga, hingga hobi dan objek favorit. Selanjutnya, kemudian peserta didik diajak untuk mengenal dan mengetahui anggota tubuh mereka seperti kepala, tangan, dada, pinggang, dan kaki. Kemudian mencakup nama dan fungsi anggota tubuh sehingga anak-anak dapat menggunakan anggota tubuhnya dengan optimal. Materi ini akan memacu anak-anak untuk menggali informasi tentang diri sendiri, sehingga dapat memperkenalkan diri pada orang lain dan meningkatkan kecerdasan interpersonal. Dengan begitu, anak-anak akan memahami cara mengumpulkan informasi dari lingkungan dan mengidentifikasi aneka stimulus yang mereka terima, seperti rasa, warna, suara, tekstur, suhu, dan aroma. Setelah mengetahui dan mengenal diri, peserta didik diajari untuk menjaga kebersihan diri sebagai bentuk rasa syukur pada Tuhan. Setelah peserta didik diberi pemahaman untuk dapat menjaga kebersihan diri, peserta didik diajarkan hidup teratur dan rapi, baik itu cara berpakaian maupun dalam kehidupan sehari-hari, dan diajak untuk menjaga kerapian diri sebagai bentuk rasa syukur pada Tuhan. Semuanya, selamat jumpa untuk kita semua melalui video pembelajaran saya ini. Perkenalkan, nama saya Roberta Revina Sinaga. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi pembelajaran Pancasila dengan subtema Aku Mengenal Diriku. Di sini saya akan memaparkan pembelajaran Pancasila fase A, kelas 1. Di mana kajian submateri yang akan saya bawakan. Yang pertama, mengenal ciri-ciri fisik diri peserta didik. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan diri. Yang ketiga, peserta didik diajak untuk menjaga kerapian diri sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan. Selanjutnya, di sini saya akan memaparkan kajian yang pertama itu tentang diriku. Dengan contoh, seorang anak bernama Dea memiliki ciri-ciri fisik. Yang pertama, rambut lurus pendek, kulit berwarna putih, memakai baju seragam sekolah, menunjukkan sikap semangat seperti yang ada di video ini. Selanjutnya, Dea, contoh anak Dea ini akan memaparkan atau memberitahukan hobi atau kesukaannya. Nah, pada kajian selanjutnya ini, saya akan memaparkan bagaimana peserta didik diajak untuk mengetahui hobi atau kesukaannya. Seperti dia suka bernyanyi, menari, dan menggambar. Dia suka membantu temannya di sekolah. Dia suka memerankan sebagai seorang guru yang sedang mengajar di depan kelas. Nah, selanjutnya peserta didik atau yang saya kasih contoh anak Dea ini akan diajarkan bagaimana mengenal atau mengetahui makanan kesukaannya. Seperti Dea menyukai benda, tadi saya katakan makanan juga benda ya. Jadi dia suka bermain dengan boneka kesayangannya yang bernama Lulu.
Dia juga mempunyai sepatu kesayangan yang sering dipakai. Dia juga suka sekali makan es krim. Selanjutnya, kajian yang terakhir, peserta didik akan diajak menjaga kebersihan. Yang pertama itu, peserta didik akan diajak bagaimana membersihkan kamar dan rumah sendiri, membuang sampah pada tempatnya, membersihkan pekarangan atau lingkungan sekitar rumah. Selanjutnya, membersihkan ruangan belajar atau kelas, di mana setiap hari itu guru akan mengajak anak-anak untuk melihat atau memperhatikan kelasnya apakah sudah bersih dari sampah. Kalau masih kotor, silakan dibersihkan dahulu agar pembelajaran yang akan dilakukan dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Juga, peserta didik diajak untuk tidak membuang sampah sembarangan, mengambil atau memungut sampah yang ada di sekitar, bukan bersikap cuek atau tidak mau tahu, tetapi memperhatikan sekitar. Bagaimana supaya lingkungan di sekitar, baik itu di sekolah, terutama di rumah, lingkungan di mana kita berada, kalau kotor atau ada sampah, peserta didik diajak untuk mengetahui atau menyadari kebiasaan kebersihan dirinya, mengambil sampah kalau ada di sekitarnya, juga menjaga kebersihan dirinya, misalnya mandi setiap pagi dan malam atau jika kotor, menyikat gigi, juga memotong kukunya, memperhatikan kebersihan dirinya, fisiknya. Melalui kebersihan diri yang sudah dilakukan, maka anak juga akan atau peserta didik akan memperhatikan kebersihan lingkungan sekitarnya. Supaya anak juga atau peserta didik akan merasa nyaman dimanapun dia berada, dan teman-teman di sekitarnya pun akan merasa nyaman berteman dengan dia. Dan terutama adalah anak atau peserta didik itu akan terbiasa dengan kesehatan melalui kebersihan yang dilakukan, yang dibiasakan, maka anak akan terjaga kesehatannya. Menjaga kerapian. Seperti yang ada pada video ini, pertama itu peserta didik diajak untuk menjaga kerapian pakaian. Pada gambar tersebut, Dea, anak SD ini, sebelum berangkat ke sekolah, dia bercermin apakah rambutnya sudah rapi, dia sudah pakai dasi, ikat pinggang, bagaimana penampilan fisiknya. Dia melihat apakah sudah pas untuk berangkat atau sudah siap untuk ke sekolah. Nah, di situ peserta didik diajak untuk mengetahui dan melakukan kebiasaan menjaga kerapian sebelum berangkat ke sekolah ataupun di mana ia berada. Selanjutnya itu menjaga kerapian buku-buku pelajaran yang digunakan hendaknya ditempatkan di mana seharusnya. Kemudian menjaga kerapian kamar sendiri. Setelah bangun pagi, merapikan tempat tidur, kemudian kamarnya, dan selanjutnya kegiatan mandi, kebersihan, selanjutnya sarapan. Selanjutnya itu menjaga kerapian ruang belajar. Setelah belajar, hendaknya peserta didik itu dibiasakan untuk merapikan kembali barang-barang alat tulis ataupun buku, mengembalikan ke tempat semula supaya rapi tersusun. Juga peserta didik diajarkan untuk menjaga kerapian rumah. Selain dari kamar atau ruang belajar, diajarkan juga untuk menjaga kerapian rumah, barang-barang ada di rumah. Dan menjaga kerapian tempat penyimpanan barang-barang bermain dan olahraga. Saat bermain pasti berantakan, tapi peserta didik diajarkan atau anak diajarkan untuk kembali meletakkan barang-barangnya
ke tempat semula, bukan dibiarkan berserakan, tetapi mengembalikannya dengan rapih. Dan setelah olahraga, misalnya seorang anak sudah bisa bermain raket ataupun bola kaki, anak laki-laki diajarkan untuk mengembalikan barang alat olahraganya ke tempat semula. Nah, demikian materi pembelajaran yang saya bawakan, yaitu aku mengenal diriku. Materi ini mengajarkan pertama-tama seperti yang saya katakan tadi, diajarkan peserta didik mengenal diri secara fisik. Bagaimana bentuk rambut, mata, hidung, mulut, juga tangan dan fungsi-fungsinya. Kemudian diajarkan menjaga kerapian dan kebersihan diri, agar dengan percaya diri juga mengenalkan dirinya kepada teman-temannya. Dan diharapkan juga dengan memiliki kebiasaan rapi dan bersih, anak juga mampu melihat sekitarnya, lingkungannya, untuk menjaga kebersihannya, agar dimanapun peserta didik atau anak berada, terasa nyaman dan aman. Oke, sekian video pembelajaran yang saya berikan, materi Aku Mengenal Diriku. Semoga bermanfaat untuk kita. Terima kasih telah menonton.